Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih, penyertaan, dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, dan kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian, dan lembutkan hati kami, supaya kami dapat menerima dengan sukacita setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kolose pasal 4 ayat 5-6. Tertulis demikian: Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan memakai hikmat dan berkata-kata yang berlandaskan kasih. Perkataan kita menggambarkan bagaimana sikap hati kita. Penting bagi kita untuk menjaga sikap, supaya perkataan yang terucap dari mulut kita selaras dan jujur sebagaimana isi hati kita. Kita perlu membangun sikap yang baik dalam menjalani kehidupan ini untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan sesama kita, dan terlebih daripada itu, supaya kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Hari ini saudara, kita akan belajar tentang 5 sikap yang penting yang direpresentasikan atau diwujudkan dalam perkataan-perkataan berikut ini. Yang pertama, saya mengakui bahwa saya telah melakukan kesalahan. Perkataan ini biasanya sulit terucap dari mulut kita. Banyak orang merasa harga dirinya jatuh bila mengucapkan pengakuan kesalahan atau pengakuan dosa. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Kita harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf atau memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kita telah lakukan kepada sesama kita. Dan terlebih lagi tentunya kepada Tuhan. Kita pun harus merendahkan diri dan mengakui dosa dan kesalahan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, saudara, kamu telah melakukan pekerjaan yang baik sekali. Perkataan ini merupakan sebuah pujian kepada orang lain. Orang yang punya kebesaran hati adalah orang yang dapat memuji sesamanya. Umumnya, saudara, orang jarang mengucapkan kata-kata pujian. Yang lebih sering diucapkan adalah kritikan. Seharusnya kita lebih sering memuji orang lain. Hal ini sangat baik untuk membangun dan memotivasi, serta menciptakan suasana kekeluargaan yang baik. Ucapkanlah kata-kata pujian yang tulus, bukan yang mengada-ada. Kepada Tuhan juga, saudara, kita hendaknya memuji-muji namanya. Dalam Mazmur 103 ayat yang pertama tertulis, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Perkataan yang ketiga, saudara, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Ucapan ini merupakan tanda bahwa kita menghargai pemikiran dan pendapat orang lain. Milikilah sikap yang tidak merasa benar sendiri, tapi terbukalah kepada pendapat orang lain. Dalam Yakobus 1 ayat 19 tertulis pesan agar kita cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Ada 2 telinga kita, saudara, dan mulut hanya ada 1.
Maknanya adalah agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Terutama lagi adalah mendengarkan firman Tuhan. Berusahalah untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak atau rencana kita. Yang keempat, saudara, jika engkau berkenan. Perkataan ini sudah jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari, namun masih terdengar dalam ucapan doa. Kalimat seperti ini, saudara, menandakan kerendahan hati dan permohonan dengan rasa hormat kepada orang lain. Ucapkanlah kata-kata ini juga dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kelima, saudara, terima kasih. Jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberi atau melakukan sesuatu bagi kita. Sekalipun itu nampaknya sangat kecil dan tidak berharga. Terlebih lagi, saudara, kepada Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Nya yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kembangkanlah 5 sikap ini dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi yang memberkati sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hikmat dari firman-Mu yang sudah mengajar kami pada saat ini, supaya kami hidup dalam hikmat Tuhan, dalam tuntunan-Mu, sehingga perkataan-perkataan yang kami ucapkan dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang berlandaskan dengan kasih, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, jamah hati kami dan ubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengakui kesalahan, mau merendahkan diri dan memuji sesama kami, dan juga menghargai pendapat orang lain, tidak merasa benar sendiri, tapi terbuka kepada pemikiran dan pendapat orang lain, dan supaya kami menaruh hormat kepada sesama kami, serta tidak melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kami, dengan mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kepada mereka. Terlebih lagi kepadamu ya Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu, merendahkan diri dan mengakui kesalahan kami, memuji-muji nama-Mu yang kudus, mencari tahu akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, tunduk pada apa yang menjadi rencana-Mu, dan senantiasa ingat untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah itu semua dalam hati kami, dan biarlah kehidupan kami senantiasa berbuah-buah dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, supaya apa yang kami lakukan berkenan kepadamu, menyukakan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar, dan yang sedang putus asa, kecewa, kehilangan semangat, agar Tuhan membangkitkan kembali semangat mereka, iman dan pengharapan mereka untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hari ini kami melangkah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.